Hai Sobat Pemenang, ketemu lagi bersama saya Andi Otniel dan sahabat saya Sama Nopo. dan di tengah-tengah kita sudah ada Bung Benny Patinasarani. Halo, apa kabar? Oh baik dong, Bung Benny ini kita undang karena dari kisahnya dia akan menginspirasi Anda semua. Ya. Bagaimana dia bisa lepas dari ikatan dosa yang membuat dia nekat, itu topik kita. Ya, karena Anda sudah menyaksikan program yang akan menginspirasi Anda sebagai sang pemenang. Yes. Ya betul banget, serem Itu banget ya topiknya. berarti Apa? bahasan kita hari ini ya. Oh, kamu serem apa penasaran? Penasaran, Mau kira-kira penasaran dulu, ikatan penasaran dosa dulu. apa? Kira-kira ikatan dosa apa tuh yang bisa bikin orang berbuat nekat? Oke, agar tidak penasaran, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan drama berikut ini. Pak, jam segini kok Doni belum pulang ya? Mama, bukannya Doni itu tiap hari pulang malam karena ikut bimbel. Hari ini Doni nggak ada jadwal bimbel, Pak. Tenang aja, Ma. Ntar juga dia pulang. Mama khawatir, Pak. Kayaknya Doni mulai berteman lagi sama si Bram. Itu loh, Pak. Yang ngenalin Doni sama drugs. Hus, Mama jangan terlalu cepat berburuk sangka dulu. Apaan itu, Ma? Ya. Doni? Ya Tuhan. Doni takut lagi, Pak. Iya. Badannya dingin. Iya. Iya, Ma. Kita bawa ke kamar. Hati, Pak. Hei, Doni. Siapa yang membuat kamu seperti ini? Siapa? Sabar, Pak. Bicara baik-baik. Kamu sadar nggak sih, Don? Drugs yang kamu gunakan selama ini hampir membuat kamu mati konyol. Ingat nggak, Don? Papa, cukup. Percuma marahin dia. Dasar anak tidak tahu diri. Papa sama Mama ini selama ini sudah berusaha untuk menjauhkan kamu dari narkoba. Tapi apa? Sekarang kamu melakukan lagi. Papa, tenang ya. Tenang dulu. Ayo Doni, makan dulu. Dikit aja ya. Makan, Doni. Sudah, Pak. Nurut apa kata Mama kamu. Doni, dengerin ya. Ini yang terakhir kali Papa sama Mama melihat kamu sakau. Kalau kamu sampai ulangin lagi, Papa sama Mama tidak akan menolong kamu lagi. Ngerti? Jawab. Udah, Ma. Kasih makan dia. Yuk makan dulu ya. Dikit aja. Supaya perutnya keisi dikit ya. Yuk. Sial, habis lagi. Halo, Ma. Iya, ini baik-baik aja kok. Mama tenang aja. Mama urusin aja bisnis Mama di Singapura sama Papa ya. Iya, Ma. Doni gak pakai lagi kok. Mama tenang aja. Percaya sama Doni. Iya, Ma. Love you. Don. Bram. Ngapain lu sini? Gue mau nagih utang lo. Lo bilang lo mau bayar semua putau yang udah lo pake. Iya, tapi jangan sekarang. Gue belum ada duit, Bram. Lu jangan macem-macem sama gue, lu mau mati lo.
Oke Bram, gue janji lusa gue ngasih semua utang-utang gue berapa ya? Gue janji. Kalau enggak lu habis sama gue. Iya, gue janji Bram. Om, silakan dilihat Om. Kebetulan lagi open house, silakan. Wah, ini beneran dijual semuanya, Don. Beneran Tante, kebetulan kita lagi open house. Soalnya minggu depan kita sekeluarga mau pindah ke Surabaya Tante. Kalau gitu boleh dong, Tante borong semuanya. Wah boleh Tante, boleh banget. Kalau bisa semuanya diborong Tante, silakan. Ini Tante kasih DP-nya dulu, nanti sisanya Tante balik lagi. Oh oke Tante, makasih Tante. Wah banyak banget tuh Teh. Oh, jadi ikatan dosa kayak gitu yang bisa bikin orang nekat ya. Iya. Ternyata ikatan narkoba itu bisa bikin nekat menjual barang-barang orang tuanya kayak tadi Doni kan. Semua dijual untuk membayar utang terus membeli putau. Iya. Nah, untuk memilih sendiri juga pernah menjual barang orang tua juga demi narkoba ya? Ya, saya pernah juga sih. Iya. Apa yang membuat Anda nekat? Jadi dimulai karena tanpa sadar narkoba itu pelan-pelan menghancurkan semua bagian dalam hidup saya. Pertama dari pendidikan saya dikeluarkan dari kampus saya, lalu saya dari pekerjaan saya juga. Nah, ketika pekerjaan saya dikeluarkan, otomatis saya nggak punya penghasilan. Iya. Sedangkan dosis narkoba yang saya pakai semakin tinggi, harga semakin mahal. Nambah terus. Nambah terus dan mau nggak mau saya harus cari uang untuk bisa beli narkoba. Nah, pertamanya saya curi uang orang tua saya. Saya sering ambil uang orang tua saya, berapa kali saya mesti ambil. Nah, akhirnya sampai ketahuan terus, akhirnya nggak bisa lagi, mulai berubah. Wah, ini vas bunga dijual kayaknya mahal juga nih. Oh, saya pikir berubah jadi baik, malah berubahnya punya Anda Lebih kreatif. Lebih kreatif lagi gitu. Jadi saya pikir wah ini barang-barang di rumah, akhirnya saya lihat wah lumayan juga nih kalau dijual. Saya mulai jualin barang-barang di rumah saya, yang saya bisa gadai, yang saya bisa jual, saya jual. Nah, satu hari saya ingat keluarga saya lagi liburan keluar kota semua. Iya. Nah, lalu saya tinggal sendirian di rumah. Nah, saya buat hampir mirip sama kayak yang Doni buat tadi. Saya buka pintu rumah saya buat open house. Jadi saya undang semua tetangga-tetangga saya, semuanya ambil barang-barang di rumah saya. Semua perhiasan orang tua saya dijual, barang-barang berharga di rumah. Nah, papa saya namanya almarhum Roni Patina Sarani. Dia mantan pemain sepak bola. Semua medali-medali emas, SEA Games-nya, piala-piala PON-nya, semuanya saya jual semuanya. Berarti gitu. itu sebelum beliau ini Belum, masih jauh sebelum dia meninggal. Dan waktu itu papa saya lagi jadi pelatih terbaik. Jadi semua penghargaannya habis saya jual. Barang-barang berharga juga. Bahkan ada satu orang ambil rice cooker sama nasinya baru jadi, masih panas, itu saya jualin itu semua. orang nggak tahu Sampai diri nasi-nasinya. nasinya diambil juga. Iya, mama saya pulang mau masak marah-marah. Loh, ini tabung gasnya mana? Kompor masih ada, selang masih ada, Tabung Tabung gasnya gasnya nggak ada. Jadi yang kompor gas jadi bukan kompor gas, kompor aja. Gitu. Nggak, tapi sampai sejauh itu ya, sampai senekat itu. Oke, itu Bung Bene Patina Sarani. Lalu bagaimana dengan kisah Doni dalam tayangan drama? Segera saksikan kelanjutannya seperti apa. Don, mama papa pulang nih. Doni. Siapa? Ya Tuhan. Kemana barang-barangnya, Pak? Ma, kayaknya kita kerampokan, Ma. Doni! 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 Gimana sih anak? Papa, Mama, kok sudah pulang? Kok Mama bisa masuk? Mama kan juga ada kunci, Doni. Kamu nggak apa-apa, Don? Enggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi, Don, kayaknya kamu nggak bilang nggak apa-apa. Kok barang-barang semua habis? Iya, Pak. Apa? Kita kerampokan? Iya, Pak, kita kerampokan.
Kalau gitu saya harus telepon polisi, Mah. Jangan Pak, jangan. Kenapa? Sebenarnya Pak, Sebenarnya apa, Doni? Kamu ngomong yang jelas. Gimana? Papa sama Mama diam, jangan bergerak. Doni tuh butuh duit. Doni butuh duit buat bayar kembali narkoba. Doni punya utang banyak. Ya Tuhan, Doni. Oke, Don. Tenang ya, tenang. Serahkan pisaunya ke Papa. Ya. Diam, Doni. diam. Jangan. Diam. Enggak. Diam, Mas. Doni! Iya sobat pemenang, siapapun orangnya ketika dia sudah mulai panik, takut akan sesuatu, apalagi berkaitan dengan hukum, dengan konsekuensi, dia akan mulai Dia kalap, ya. nekat jadinya. Dan Doni pun tanpa dia sadari, sebenarnya dia mungkin dia nggak mau, tapi akhirnya dia melukai Iya, ibunya, betul. maka dia pergi dan dia kabur. Dan Bung Benny pun juga pernah melakukan hal yang sama. Iya pernah. Oke, saya percaya kita semua bingung apa yang membuat Bung Benny juga nekat melakukan hal seperti itu. Tahan pertanyaan Anda, jawabannya akan segera kembali. Sang pemenang akan kembali untuk Anda saksikan. Terima kasih masih bersama kami di Sang Pemenang. Ya, seperti pertanyaan tadi ya. Ya. Bung Benny kok bisa berbuat nekat itu melukai orang tua? Iya, aku kaget loh dengernya. Kok bisa gitu? Padahal Orang kelihatannya tua orangnya gitu juga loh. kalem di sini. Iya, ya. benar banget. Sekarang ya. Sekarang. Coba tolong ceritakan sedikit. Jadi dimulai dari di rumah itu yang namanya saya berantem dengan papa saya itu bisa berhari-hari. Lempar-lemparan gelas, kursi patah, lemari hancur. Mama saya bisa setiap hari nangis berjam-jam di rumah. Saya punya adik perempuan tuh suka ngumpet di kamar mandi dan gak berani keluar ketika ribut. Pembantu di rumah kalau pagi bangun-bangun bersihin beling-beling bekas sisa berantem. Tukang furniture datang ke rumah benerin kursi yang patah. Nah lalu saya ingat satu malam buat saya ini malam terendah di hidup saya gitu, karena satu malam saya datang, saya lagi sakau, gak punya uang, kehilangan semuanya, dan saya lagi berantem dengan papa saya. Kita berdua udah pegang pisau dan kita hampir bunuh-bunuhan waktu itu. Mama saya udah ngumpet, adik saya kabur, gak berani ketemu saya. Nah, cuma akhirnya malam itu saya putuskan gak jadi tusuk papa saya. Saya lempar pisau saya dan saya kabur dari rumah. Sejak hari itu saya kehilangan rumah saya. Saya mulai tinggal di jalanan. Saya pergi berbulan-bulan lamanya. Saya nggak bawa apa-apa, cuma baju di badan saya. Nah itu yang saya alamin banget. Kehilangan semuanya. Dan paling parah ketika keluarga sama hubungan saya sama keluarga saya itu hancur Rusak berantakan gitu ya. sama sekali. Wow. Sebegitu ininya ya. Berarti Narkoba sampai tuh memang benar-benar bener banget bikin Hancurin kita banget. kehilangan sampai titik terendah, kehilangan semuanya ya itu Iya ya. betul. itu berarti kenapa bisa terjerumus ke Nah, narkoba? itu. Kan papa Bung Iya, Ben kan olahraga ini ya, kan? apa pelatih bola, saya pikir bakal jadi juga menurun juga gitu kan, biasanya kan gitu ya. Kita penasaran apa yang pertama kali membuat Bung Ben ini terjerumus di narkoba gitu loh. Oke, jadi memang sebenarnya saya ini berasal dari keluarga yang baik-baik. Saya punya dua orang tua yang sangat mencintai saya. Jadi memang saya bukan anak broken home. Tetapi memang awal mulanya adalah rasa ingin tahu sebenarnya. Saya Rasa ingin coba-coba. tahu, ya. Satu hari teman saya di sekolah, saya dari kelas 5 SD saya mulai. Dimulai dari satu batang rokok. Jadi satu hari teman saya datang dan tawarin sebuah batang rokok sama saya. Dan sejak hari itu saya mulai ingin coba yang lain lagi. Lalu datang lagi tawarin namanya ganja ini loh Ben. Ini namanya sabu-sabu, ini namanya ekstasi. Nah jadi akhirnya sejak saat itu awalnya cuma coba-coba aja. Saya masih ingat ketika saya di bangku SMA, saya pakai narkoba seminggu sekali. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat saya sekolah biasa. Hari Sabtu Minggu mabuk habis-habisan. Makanya orang tua saya nggak bisa marah gitu. Karena nilai saya bagus, saya sekolah, saya top ranking di sekolah saya. Awalnya saya berpikir nggak ada yang masalah sama narkoba. Sekolah lancar, orang tua lancar, mabuk lancar semuanya. Nah tapi ternyata itu nggak berlangsung lama. Satu hari saya ingat saya bangun tidur, saya bingung kok badan saya menggigil. Iya. Kesakitan semua, dari kepala sampai kaki semua kesakitan, gak bisa ngapa-ngapain. Makan dikit muntah, mandi muntah, jalan dikit muntah. Nah dulu ada orang yang bilang namanya sakau, Iya. ketagihan. Sejak hari itu yang orang-orang bilang narkoba enak, bisa selesaiin masalah,
asik gitu. Ternyata hilang semua. Saya pakai narkoba cuma untuk nutupin rasa sakau saya aja. Jadi tadinya seminggu sekali, terakhir saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Aduh. Dengan barang seharga 100 sampai 200 rupiah, 200 ribu rupiah maaf, setiap 2 jam sekali. Nah itu yang membuat pelan-pelan hancur semuanya. Tapi yang menarik adalah itulah sebabnya Bung Benny kami datangkan di program ini, karena Bung Benny mampu keluar dari ikatan tersebut dan Iya, hadir betul. sebagai pemenang. Dialah salah satu contoh sang pemenang. Bagaimana bisa lepas dari ikatan dosa yang secara akal sehat tidak akan mungkin. Susah berat ya. Ya betul. Akan ada kesaksian yang sangat luar biasa dan akan membuat Anda masuk ke area zona sang pemenang setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama saya Tessa Manopo dan ada Andi Otniel dan juga Bung Benny ya. di sang Sang pemenang. pemenang. Yes. Nah, Andi, kita juga mau nanya nih, aku mau nanya nih sama Bung Ben. Kira-kira apa sih, kan tadi kan udah terikat sangat dan kayaknya susah banget, berat banget untuk lepas kan. Tapi akhirnya bisa lepas itu tuh karena apa? Mungkin kata-kata ini kali ya, mentok. Bahwa saya sadar bahwa kalau saya terus seperti ini cuma 2 pilihannya. Pertama ketangkep masuk penjara, atau kedua ya saya meninggal karena overdosis gitu. Dan habis semuanya. Saya menemukan bahwa salah satu hal yang faktor yang paling menentukan untuk seseorang bisa akhirnya memutuskan mau lepas dari narkoba adalah dimulai dari sebuah kesadaran. Ya. Kalau kita ingat cerita tentang anak yang hilang di Alkitab, kita ingat bahwa si bungsu di tempat yang jorok itu, dan satu ayat bilang bahwa dan dia menyadari keadaannya. Nah, sebuah kesadaran itu melahirkan sebuah keputusan dalam kehidupan saya gitu. Nah, ada 2 faktor yang paling penting yang membuat saya bisa lepas dari ini. Saya ngomong yang kedua dulu. Faktor kedua adalah seorang ayah dalam hidup saya. Tadi saya sempat cerita, papa saya waktu itu lagi jadi salah satu pelatih sepak bola termahal di Indonesia. Tapi dia melatih di sebuah klub namanya Petrokimia Gresik. Jadi dia ada di kota Gresik, kami di Jakarta. Nah, sepak bola itu dunianya papa saya. Dari nol dia bangun dan sampai di rumah kami semuanya ornamen bola pasti di rumah saya gitu. Nah, buat papa saya dia punya 2 pilihan. Dia tetap dengan dunianya dia, sepak bola, karena dari situlah kesenangannya dia, sumber pendapatan keluarga, semua dari situ. Atau dia memutuskan tinggalin semuanya dan pulang ke rumah sebagai Roni Patinasarani, ayah dari Benny yang punya tanggung jawab untuk bisa membesarkan dan memulihkan anaknya. Nah, saya melihat papa saya memutuskan pilihan yang kedua. Dia tinggalin semua dunianya sepak bola dan dia pulang ke rumah hanya untuk mendampingi saya. Meskipun itu butuh waktu yang nggak sebentar. Berkali-kali pendampingan yang papa saya lakukan itu hampir gagal bahkan. Tapi ketika saya lihat kesungguhannya dia, hatinya dia benar-benar mau rindu supaya lihat anaknya ini bisa bebas dari narkoba, itu melahirkan sebuah harapan di hidup saya. Nah, memang jujur saya belum bisa lepas sungguh-sungguh. Nah, ditambah dengan faktor yang pertama, bahwa saya menyadari bahwa selama ini saya berusaha sembuh pakai kekuatan saya sendiri. Saya coba berkali-kali dan gak berhasil. Saya menyadari bahwa saya membutuhkan sebuah kekuatan yang melebihi kekuatan saya sendiri. Disitulah saya mulai sadar bahwa ternyata ada yang namanya Tuhan dalam hidup saya. Dan saya satu hari, saya ingat ada 2 orang hamba Tuhan menyamperi hidup saya. Dan dia bilang sama saya seperti ini, Ben, ada dokter di atas segala dokter. Saya bingung, dokter mana lagi? Papa saya udah bawa semua ke semua dokter yang hebat. Terus dia bilang, ada tabib di atas segala tabib. Saya pikir tabib mana lagi? Saya coba semuanya, gak berhasil. Tapi terakhir dia bilang begini, ada pribadi yang mengasihi kamu. Sebuah kata sederhana yang rubah hidup saya sampai hari ini. Saya nggak pernah dengar kata-kata itu bertahun-tahun. Yang saya dengar cuma saya sampah, saya orang gagal, saya orang yang kehilangan semuanya. Tiba-tiba air mata saya mulai mengalir. Saya pegang tangannya, saya tanya, Om, siapa yang mau mengasihi sampah kayak begini, Om? Orang-orang aja buang saya. Di situ dia sebut, namanya Yesus. Tiba-tiba di hati saya ada sebuah titik terang yang mulai bergerak di hidup saya. Saya ingat bahwa gak lama setelah itu, 3 hari setelah itu, saya ingat narkoba lagi di tangan saya.
Saya lagi pakai narkoba siang-siang, tapi tiba-tiba kok air mata saya mengalir. Saya nangis. Awalnya saya pikir begini, ini barang jelek pasti nih. Kok begini? Karena saya nggak pernah menangis pakai narkoba. Tapi ternyata bukan cuma menangis aja, ada tiba-tiba di dalam saya ada sebuah perasaan yang mulai bergejolak. Saya nggak bisa jelaskan namanya, karena dulu saya nggak ngerti sama sekali. Damai, tenang, tiba-tiba saya kayak sekedar ada impresi mendengar sebuah suara yang bilang, Ben, kamu nggak pernah dilahirkan menjadi pecundang yang gagal, kalah seperti ini. Wah, disitulah pertama kalinya saya berdiri, saya lempar semua narkoba saya, dan pertama kali dalam hidup saya ambil keputusan datang sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu caranya berdoa, saya nggak tahu. Maafkan saya, maafkan. Alkitab aja, kertasnya saya robek buat linting ganja, maafkan. Nah, apalagi berdoa. Saya ingat saya cuma nangis, saya angkat tangan, ini yang kata-kata yang saya ingat. Yesus, kalau emang lo hidup, gua nyerah sekarang. Itu aja yang saya ingat. Dan akhirnya saya ingat banget, disitulah pertama kali saya mengalami di mana Tuhan menjamah kehidupan saya. Dia angkat semua sakit saya, dia angkat semua kecewa saya. Sejak hari itu perubahan mulai terjadi dalam kehidupan saya. Yes. Aduh. Tapi sebenarnya yang mengikat itu nggak cuma sekedar narkoba ya. Iya, benar banget. Ya kan? Banyak juga ada pornografi. Itu juga bisa bikin nekat loh. Memperkosa, itu kan dari atau ikatan. mengeksploitasi diri sendiri juga bisa. Betul banget. Kemudian Atau materi, materi, membuat nekatnya mencuri, ada yang menjual diri atau menjual istrinya, menjual suaminya, menjual anaknya, atau merampok, bahkan membunuh juga bisa. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga ada yang mengalami dan ingin lepas mungkin. Kira-kira gimana? Nah, itulah makanya dikatakan sebagai sang pemenang program ini. Tapi sebenarnya gini, ada langkah yang sangat praktis seperti yang sudah dialami juga oleh Bung Ben. Jadi caranya untuk sobat pemenang bisa lepas dari ikatan apapun itu yang selama ini masih mengikat, itu bisa terputus. Yang pertama adalah Anda harus mentok. Yaitu mentok, udah nggak usah lihat program lain, program ini aja mentoknya. Karena jawabannya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sang pemenang. Iya. Silakan dimakan ya. Anda masih di Sang Pemenang dan terima kasih karena jawabannya dari pertanyaan sahabat saya, bagaimana caranya kita bisa keluar atau terlepas dari ikatan dosa yang mengikat dan membelenggu selama ini. Seperti Bung Ben juga terlepas dari ikatan itu. Jangan heran kalau manusia bisa terikat oleh dosa, karena seorang raja yang besar bernama Raja Daud pun juga pernah jatuh terikat dengan dosa perzinahan, perselingkuhan. Sejak dia jatuh di pelukan wanita bernama Bathsheba, Raja Daud yang seorang raja tega untuk menghabisi nyawa suami dari wanita ini demi memenuhi kebutuhan dan kepuasan dirinya. Tetapi satu hal yang membuat Raja Daud berubah, yaitu dia pun menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang salah dan melukai hati Tuhan. Sehingga dari kesadaran itu Daud benar-benar merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak menganggap bahwa dia masih seorang raja, tapi dia menyadari kesemuanya itu, dia rendahkan hatinya dan dia berserah. Dia mencari wajah Tuhan. Artinya ada tindakan yang dia lakukan. Dan dia terus cari, dia terus ngotot, dan dia dengan ikhlas dan tulus menanggung segala konsekuensi atas segala perbuatannya. Tetapi satu hal yang saya salut, dia percaya bahwa dia mampu menanggung segala konsekuensi itu, maksud saya. Karena kekuatan itu bukan datang dari dia lagi, tetapi kekuatan itu datang daripada Tuhan. Dan saya percaya kalau Bung Ben bisa mengalami perubahan, itu juga dengan konsekuensi pastinya. Betul. Jadi satu hal waktu pemulihan terjadi dalam kehidupan saya, memang saya lihat bagaimana Tuhan memulihkan hampir semua bagian. Kesehatan saya sembuh. Lalu hubungan sama orang tua, saya ingat Tuhan pulihkan kembali. Kalau nggak orang tua saya pasti bercerai. Lalu pendidikan saya bisa sekolah lagi. Nah, tapi satu hal yang saya belajar, semua yang pernah hancur Tuhan kembalikan kecuali satu, namanya waktu. Yang 9 tahun saya buang dengan percuma, itu nggak pernah bisa kembali lagi. Dan yang namanya menyesal itu nggak ada gunanya sama sekali, karena nggak bisa buat apa-apa. Disitulah
saya menyadari konsekuensi saya. Iya. Ada hal-hal mimpi-mimpi yang harusnya saya bisa buat kalau Iya. saya nggak pakai narkoba. Iya. Tetapi saya belajar untuk mensyukuri apa yang sudah terjadi sama kehidupan saya dan tetap melihat ke depan. Karena saya belajar, saya nggak mungkin bisa rubah masa lalu saya. Betul. Orang bilang saya mantan pemakai narkoba, saya terima. Iya. Mantan penjahat, saya terima. Saya nggak pernah bisa rubah masa lalu saya. Betul. Tapi Betul bersama Tuhan, saya bisa rubah masa depan saya. Ya benar, Betul. setuju. Dan kenapa bisa bersama dengan Tuhan? Karena Raja Daud pun juga menulis dalam Mazmurnya begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntut aku. Dan tangan kananmu memegang aku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Berarti doa kita bersama. Thank you. Bung Ben akan ngobrol lagi ke sini dengan topik yang berbeda pasti. Ya, Saya pasti. percaya Siap. itu. Pasti siap. Ya, makasih sudah datang di Hadir Sama Sama-sama. Penang ya. Siap. Gak berasa udah 30 menit nih. Dan sobat pemenang, kami ucapkan selamat keputusan Anda hari ini untuk mengikuti rencana Tuhan melalui Bung Ben kesaksiannya, menginspirasi kita semua. Anda sudah menjadi klub sang pemenang bareng-bareng sama kita ya. Jangan khawatir dengan gak ada teman baru. Ada counseling center, nomor-nomor bisa Anda hubungi di layar TV Anda sekarang itu. Disitulah terdapat calon teman baru Anda. Ya, nomornya adalah ini, di bawah ini. Telepon kami, bicarakan semua. Inilah komunitas yang benar, yang akan membawa Anda memiliki kebiasaan yang baik dan pergaulan yang benar dan menghasilkan buah yang benar. Kenapa? Jangan pernah menyerah. Setelah ini, besok jangan putus asa. Jangan putus harapan, sebab segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Mengapa? Karena Tuhan sudah menentukan bahwa kita semua adalah Sang pemenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.